malam yang tenang, angin terasa pelan, langit seperti sedang menahan suara. Halo, selamat datang kembali di Antara Halaman. Sebuah ruang kecil tempat kita duduk sejenak, menurunkan beban hari, dan berjalan pelan di antara halaman-halaman buku. Terima kasih karena sudah kembali. Malam ini, kita akan berbincang tentang sebuah buku yang tidak hanya ingin dibaca, tetapi juga ingin dipikirkan. Buku itu berjudul Muddy Log, ditulis oleh Tan Malaka. Sebuah karya yang lahir dari kegelisahan, dari perenungan, dan dari keinginan kuat agar manusia berpikir dengan lebih merdeka. Mari kita berjalan pelan, tidak perlu tergesa. Karena buku ini memang tidak untuk diburu, ia lebih cocok untuk direnungi. Gambaran umum buku. Muddy Log adalah singkatan dari materialisme, dialektika, logika. 3 kata yang mungkin terdengar berat, 3 konsep yang mungkin terasa jauh. Tetapi di tangan Tan Malaka, ketiganya menjadi ajakan untuk berpikir. Buku ini bukan novel, bukan kumpulan cerita. Bukan juga panduan praktis seperti buku motivasi. Muddy Log lebih seperti perjalanan intelektual. Sebuah upaya untuk mengajak masyarakat Indonesia pada zamannya agar berani menggunakan akal. Agar tidak hanya percaya, tetapi juga memahami. Agar tidak hanya menerima, tetapi juga mempertanyakan. Ditulis dalam kondisi perjuangan dalam masa kolonial. Dalam suasana dunia yang sedang berubah. Tan Malaka tidak sekedar menulis teori, ia sedang berbicara tentang masa depan. Tentang bagaimana sebuah bangsa bisa berdiri tegak jika rakyatnya mampu berpikir secara rasional. Dan ketika membaca buku ini hari ini, kita seperti diajak masuk ke ruang waktu. Melihat bagaimana kegelisahan masa lalu ternyata masih terasa relevan, masih terasa dekat. Inti gagasan utama buku. Di dalam Muddy Log, Tan Malaka ingin menunjukkan bahwa cara berpikir manusia sangat menentukan arah hidupnya. Ia melihat bahwa banyak masyarakat terjebak dalam pola pikir mistis. Mengandalkan takdir secara berlebihan, menyerahkan segalanya pada kekuatan di luar diri. Bukan berarti ia menolak spiritualitas, bukan. Tetapi ia menolak kemalasan berpikir. Ia menolak kebiasaan menerima sesuatu tanpa bertanya. Menurutnya, kemajuan tidak akan lahir jika manusia tidak berani menggunakan logika. Materialisme dalam buku ini bukan sekedar tentang materi, tetapi tentang kesadaran bahwa dunia nyata harus dipahami melalui pengalaman, melalui pengamatan, melalui fakta. Dialektika mengajarkan bahwa kehidupan selalu bergerak, selalu berubah, selalu berkembang melalui pertentangan. Dan logika adalah alat agar manusia tidak tersesat dalam pikiran sendiri. 3 konsep ini menjadi fondasi untuk membangun manusia yang merdeka secara intelektual. Manusia yang tidak mudah ditipu, tidak mudah dimanipulasi, tidak mudah terseret arus. Dan mungkin disinilah kekuatan utama buku ini. Ia tidak ingin kita sekedar tahu, ia ingin kita sadar. Penjelasan konsep penting. Salah satu hal yang menarik dalam Muddy Log adalah bagaimana Tan Malaka mencoba menjelaskan cara berpikir ilmiah. Ia menekankan pentingnya hubungan sebab akibat. Bahwa setiap peristiwa tidak terjadi begitu saja. Ada proses, ada hukum, ada pola. Dengan memahami pola itu, manusia bisa lebih siap menghadapi kehidupan. Ia juga banyak membahas tentang perbedaan antara berpikir statis dan berpikir dinamis. Berpikir statis membuat kita merasa dunia sudah tetap, sudah final, sudah tidak bisa diubah. Sedangkan berpikir dinamis membuat kita sadar bahwa perubahan adalah keniscayaan. Konsep dialektika menjadi penting di sini. Bahwa kemajuan sering lahir dari konflik, dari perbedaan pandangan, dari pertanyaan yang tidak nyaman. Tan Malaka mengajak kita untuk tidak takut pada pertentangan, karena dari situlah pemahaman bisa tumbuh. Dan logika menjadi semacam kompas. Ia membantu kita memilah mana yang masuk akal, mana yang hanya asumsi, mana yang sekedar kebiasaan turun-temurun. Ketika membaca bagian-bagian ini, kita mungkin akan merasa sedang diajak berpikir keras. Tetapi jika dibaca perlahan, seperti menikmati malam yang sunyi, justru ada ketenangan di sana. Seperti menemukan cahaya kecil di dalam ruang yang gelap. Relevansi dengan kehidupan zaman sekarang. Mungkin kita bertanya, apakah buku seperti Muddy Log masih relevan hari ini? Di era media sosial, di era informasi yang begitu cepat,
Di era opini yang lebih viral daripada fakta, jawabannya terasa sederhana. Justru sekarang, kita lebih membutuhkan kemampuan berpikir kritis. Setiap hari kita dibanjiri berita, pendapat, narasi, keyakinan. Tanpa logika, kita mudah terseret. Tanpa dialektika, kita mudah membenci perbedaan. Tanpa kesadaran material, kita mudah percaya pada ilusi. Madilog seperti pengingat bahwa kemerdekaan bukan hanya soal politik, tapi juga soal cara berpikir. Seseorang bisa hidup di negara merdeka, tetapi pikirannya masih terpenjara. Terpenjara oleh rasa takut, oleh prasangka, oleh kebiasaan tidak mau bertanya. Disinilah buku ini terasa sangat modern. Ia tidak berbicara tentang teknologi, tetapi berbicara tentang fondasi manusia dalam menghadapi perubahan zaman. Dan fondasi itu ternyata tidak pernah usang. Refleksi pribadi. Membaca Madilog bukan pengalaman yang ringan. Ada bagian-bagian yang membuat kita berhenti, menutup buku, menatap langit-langit. Seperti sedang diajak bercermin. Kadang kita merasa selama ini kita terlalu cepat percaya, terlalu cepat menilai, terlalu cepat mengikuti arus. Buku ini membuat kita sadar bahwa berpikir adalah proses, bukan sesuatu yang selesai dalam semalam. Ia membutuhkan latihan, kesabaran, keberanian untuk salah. Ada momen ketika membaca Madilog terasa seperti duduk berhadapan dengan seseorang yang berbicara dengan sangat serius. Tidak marah, tidak menggurui, tetapi tegas. Seolah berkata, gunakan akalmu. Dan kalimat itu terasa sederhana, tetapi dalam. Malam menjadi lebih sunyi ketika kita membaca buku ini. Tetapi juga terasa lebih jernih. Seperti setelah hujan. Kelebihan dan kekurangan buku. Salah satu kelebihan Madilog adalah kedalaman gagasannya. Buku ini tidak menawarkan solusi instan. Ia menawarkan cara berpikir. Dan itu jauh lebih berharga. Bahasanya juga terasa penuh semangat. Terasa lahir dari keyakinan yang kuat. Kita bisa merasakan bahwa penulis benar-benar peduli pada masa depan bangsanya. Kelebihan lain adalah keberanian. Pada zamannya, gagasan seperti ini tidak mudah disampaikan. Tetapi Tan Malaka tetap menulis, tetap berbicara, tetap berharap. Namun tentu saja buku ini juga memiliki kekurangan. Strukturnya kadang terasa padat, alurnya tidak selalu mudah diikuti. Bagi pembaca yang tidak terbiasa dengan buku filsafat, Madilog bisa terasa melelahkan. Ada bagian-bagian yang membutuhkan pembacaan ulang, membutuhkan jeda, membutuhkan kesabaran. Selain itu, beberapa contoh yang digunakan terasa sangat kontekstual dengan zaman penulis, sehingga pembaca modern perlu melakukan penyesuaian. Tetapi mungkin justru disitulah keindahannya. Buku ini tidak ingin dimakan cepat, ia ingin dimakan pelan, seperti kopi yang dibiarkan hangat. Penutup, akhirnya Madilog bukan sekedar buku tentang teori. Ia adalah undangan untuk berpikir lebih dalam, untuk merdeka secara batin, untuk berani mempertanyakan. Di tengah dunia yang semakin bising, buku ini terasa seperti suara pelan yang berkata, tenang, pikirkan, dan mungkin itulah fungsi buku. Bukan hanya memberi jawaban, tetapi menyalakan pertanyaan. Terima kasih sudah duduk bersama malam ini. Terima kasih sudah berjalan pelan di antara halaman. Jika kamu pernah membaca Madilog, atau mungkin baru tertarik setelah mendengar perbincangan ini, tidak ada salahnya memberi ruang untuk pikiranmu berkelana. Karena kadang perjalanan paling penting bukan ke tempat jauh, tetapi ke dalam diri sendiri. Saya pamit. Selamat malam. Dan sampai jumpa di perbincangan sunyi berikutnya di Antara Pikiran.